Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, kajian ta'allum hadis yang kita selenggarakan sekarang pertemuan yang ke-6 dan yang kelima kemarin adalah makna yad Allah, zikir kepada Allah, yaitu yang disampaikan oleh Ad-Damagoni. Ternyata menurut Ad-Damagoni, zikir yang tercantum di dalam Al-Quran, Ad-Damagoni itu lahir 400 dan wafat 478. Kitabnya Islahul Wujuh wan Nadhair, halaman 180 sampai 183, mengemukakan bahwa perkataan dzikir di dalam Al-Quran itu ada 18 wajah, 18 makna, wujuh, 18 makna. Itu perkataan dzikir yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis belum dikemukakan, dia akan namanya juga Islahul Wujuh wan Nadhairnya pada Al-Quran. Dan makna yang pertama adalah dzikir amali, yaitu beramal soleh. Ini sudah dibahas. Kemudian dzikir lisan juga sudah dibahas. Seperti dzikir lisan itu ada ba'da sholat, ada bangun tidur, bahkan setelah bangun tidur mau ke WC ada dzikirnya, keluar WC ada, bahkan pagi-pagi mau berusaha ada dzikirnya. Dan semuanya itu akan saya uraikan secara rinci dalam acara iktikaf besok. Itu rinci dan otomatis dalil-dalilnya saya tulis di dalam buku, karena bukunya setebal 56 halaman. Besok akan dibahas sewaktu iktikaf dalam 3 periode. Kemudian juga ada dzikir bil qalbi, yaitu di dalam hati nurani. Dan yang keempat ada dzikir menyatu antara qauli, fi'li, qalbi dan amali atau qalbi, dzikir qauli ucapan, fi'li perbuatan, qalbi hati nurani. Ada yang menyatu dzikirnya itu seperti dzikir untuk kesehatan sendi yang kita bahas waktu subuh. Ada dzikir untuk kesehatan sendi. Nah, sendi itu penting untuk sehat, karena semakin tua semakin terasa betapa pentingnya sendi itu. Ikut orang masuk hari-hari urusan dari tua mah karasana di dalam sholat, ya. Makanya ada dzikir ketiga-tiganya menyatu, dzikir sendi tersebut. Dan hadisnya besok saya akan akan sampaikan. Jadi kata Ad-Damagoni, dzikir yang keempat adalah dzikir dalam arti amri indapulan, urusanku, supaya disampaikan kepada pihak lain. Jadi beritakan tentang aku kepada orang lain, apa yang sebenarnya. Itu tercantum di dalam surat Yusuf ayat 47. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis-sijni bid'usinin. Yusuf itu berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antaranya mereka berdua. Jelaskan keadaanku kepada Tuhanmu, apa yang sebenarnya urusanku ini. Bagaimana dengan peristiwa ada kaitan dengan Siti Julaiha.
Kan Yusuf itu panjang ceritanya di dalam surat Yusuf. Jadi setelah oleh ayahnya bernama Yakub yang seakan-akan mewariskan kerajaannya kepada Yusuf, maka caranya itu sendiri. Ini contoh ya, makanya orang tua kalau mau ngasih sesuatu kepada anak harus hati-hati, harus adil. So kadang-kadang adil pun disangkanya pilih kasihnya hati-hati. Walaupun belum diikrarkan oleh Nabi Yakub kepada putranya itu, tetapi kecenderungan menurut penglihatan saudara-saudaranya, sang ayah atau Nabi Yakub atau Israel istilah lain itu akan mewariskan kepada Yusuf. Maka mereka berusaha untuk membunuh dan dibawalah ke suatu tempat dan digebruskan ke sumur, tapi tidak meninggal dan diambil oleh orang Mesir dan diangkat oleh Al-Aziz Raja Mesir pada saat itu dinasti Heksos sebelum Firaun, sekitar 500 tahun dinasti Firaun jaraknya. Nah, maka diangkat sebagai anak angkat dan ternyata ibu angkatnya bogohin kepada Yusuf. Sehingga ibu angkat itu bikin strategi supaya bisa memperkosa Yusuf. Memperkosa dengan bogohan lah. Dan Yusuf anak muda ternyata kan tidak berhasil. Alaihissalam adalah orang yang soleh, jadi tidak bisa dirayu oleh permaisuri raja yang cantik jelita juga. Nah, maka terus persidangannya cukup panjang dan akhirnya ketika di dalam penjara sebenarnya kata Yusuf, "Cobalah ceritakan kepada Tuhan kamu itu cerita sebenarnya apa yang terjadi antara saya dengan si raja itu. Sebenarnya kan dia yang menginginkan, bukan aku menginginkan dia." Makanya di situ dikatakan udkurni inda rabbik. Tapi Pak Ansyahu syaiton. Jadi setan itu mempengaruhi kepada si pawa berita itu untuk tidak menyampaikan sebenarnya. Jadi dikronobihi malah bisa visi jenis, sehingga akhirnya Nabi Yusuf berada di penjara gara-gara menyampaikan berita. Nah, itu dikri di sini, dikrun di sini berarti berita tentang sebenarnya pada orang lain. Jadi ayat ini mengisahkan Yusuf yang berdakwah Islam kepada temannya yang berada di penjara bersamanya. Jadi beliau berpesan agar menyampaikan tentang keadaan sebenarnya. Tapi ya karena pengaruh setan, dikrun di sini adalah berarti tentang diri yang mesti disampaikan apa yang sebenarnya. Dikru atau dikrun atau dikri di situ. Juga di dalam surat Maryam ayat 41, wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Wadkur, sebutkan, terangkan, maksudnya di sini terangkan, ceritakan Muhammad fil kitab di dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim, bahwa Ibrahim itu innahu kana siddiqon nabiyya, sebagai orang yang jujur, orang yang benar, nabi yang benar siddiq. Beritakan Muhammad kepada umat bahwa Ibrahim itu adalah seorang nabi yang jujur dan baik. Jadi firman Allah ini memerintah Rasul untuk mengisahkan Nabi Ibrahim yang sebenarnya kepada umat. Ditegaskan bahwa informasi Ibrahim itu yang ada dalam Al-Quran bukan dari cerita yang lain. Rasul itu mengetahui siapa, kedudukan atau Ibrahimnya itu bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana dakwahnya, itu bukan dari kitab-kitab terdahulu kan. Karena Rasul tidak membaca
Taurat, tidak membaca Injil, tidak membaca Zabur. Orang membaca kitab-kitab yang 104 itu jumlahnya tidak dibaca oleh Rasul. Karena umi bukan berarti tidak bisa baca, tapi memang tidak membaca. Umi antara lain, ya, salah satu maknanya itu bukan bodoh. Tapi memang Rasul tidak perlu, tidak baca kitab-kitab terdahulu. Bedanya dengan manusia begitu. Saya tahu tentang segala hal itu akibat membaca, akibat belajar, akibat akibat kita menggali sendiri. Kalau Rasul bukan menggali sendiri, bukan menganalisis, bukan membaca, tapi itu hanya berdasar wahyu. Walaupun Rasul tetap didampingi, seperti kemarin waktu itikaf saya bahas. Selama bulan Ramadan didampingi oleh malaikat Jibril setiap malam. Bimbing. Jadi memang manusia, jangankan manusia biasa seperti kita, butuh pendamping, butuh guru itu. Guru yang mendampingi. Makanya di Al-Muhajirin menyediakan 5 mendampingi ibu-ibu dan bapak-bapak bergiliran setiap hari Sabtu. Itu bertugas seperti malaikat Jibril kepada Rasul selama bulan Ramadan tiap malam. Dan di Muhajirin juga kan kalau bulan Ramadan bukan hanya malam tapi juga subuh. Itu adalah syariat dari Rasul seperti malaikat Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau Rasul mah didampinginya oleh malaikat Jibril langsung dari Allah. Kalau kita mah kita yang mengkaji, mempelajari, dan malaikat Jibril juga membantu kita. Karena di dalam surat Al-Qadar kan tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim. Malaikat Jibril itu lamun baheula mah zaman Rasul ada menurunkan wahyu, tapi setelah Rasul tidak ada kan ilmu. Setiap kita tolak ilmu seperti sekarang ini, malaikat Jibril mendampingi kita dan malaikat-malaikat yang lain mendoakan kita sampai hatal hitan filma, sampai ikan yang berada di lautan bagi yang tolak ilmu. Hanya kata Imam Asy-Syafi'i dalam Ihya Ulumuddin juga dikutip, tolabul ilmi afdol min sholatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih afdol dari sholat nawafil. Hanya kita sebelum sholat tarawih, tolab ilmu. Kalau tidak ada tolab ilmu, kasihan ibu-ibu datang ke masjid tidak mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua kan antara tarawih itu kan waktu. Nah, waktunya itu diisi oleh yang lebih bermanfaat, itu tolab ilmu, yang lebih afdol dibanding dengan sholat nafil. Jadi wadkur fil kitabi Ibrahim, Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan berita tentang Ibrahim yang ada dalam Al-Quran, bukan hasil penelitian. Jadi wadkur di sini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, bahwa memberitakan. Surat Yusuf ayat 44. Kemudian dzikir juga kadang-kadang bermakna al-hifdu, atau menghafal, atau memelihara, atau menjaga. Jadi adzikru bimakna hifd. Ini seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan peliharalah, jagalah apa yang ada di dalamnya.
Jadi di sini ada kalimat wa id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang kami berikan kepadamu itu. Wadguru. Wadguru itu jaga, hafalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat itu Musa. Dan kan Nabi Musa itu di Gunung Tursina menerima wahyu kitab Taurat, antara lain kitab Taurat, bukan hanya di Gunung Tursina saja, karena kan Nabi Musa juga selain kitab Taurat ada suhuf ya, 10 suhuf. Yang Ten Commandment itu 10 suhuf. Jadi wadguru ma fihi di sini berarti jaga, pelihara atau hafalkan, juga bisa. Mengisahkan Nabi Musa dengan Bani Israel tentang diturunkan kitab Taurat. Kitab ini merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi Bani Israel yang ternyata sebagian dari mereka langgar. Bani Israel itu, apalagi Bani Israel sekarang yang Netanyahu itu, yang Perdana Menterinya sekarang, kan kitabnya bukan Taurat asli, namanya Talmud atau Talmud, yang sudah direkayasa isinya, yang menganggap kalau bukan keturunan Yahudi itu Al-Goyim, dianggap nanti bangsa Palestina teh najis, seperti kepada hewan lakukannya si anaknya Mahaim Netanyahu. Bagaimana katakan ngajerit maratan langit kaum muslim sampai tadi malam itu As-Sudais saja itu berdoa tentang keselamatan Palestina. Non Allah teh cenah tengah ijabah wae. Kalau Yahudi mah kan di itunya disiksa bukan, tapi di ayatmu atau yaitu dengan tangan orang mukmin. Jadi orang mukminnya harus kuat, memang. Al-mu'minu qawi khairun minal mu'minid dhaif. Jadi Allah itu ya seperti Pak Ustaz telah jelaskan kan, karena sifatnya Ar-Rahman ya. Semuanya juga diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, rek doraka rek kute rek maksiat rek naon. Jadi makanya selama kita di dunia mah kalau ingin Yahudi kalah ya tangan mukmin harus kuat gitu. Ya, tangan itu kan bisa senjata, bisa juga lobby, diplomati, seperti Menteri Luar Negeri kita kan lobby tangan gitu. Dan tangan Yahudi itu lebih hebat pendekatannya kepada negara-negara yang besar. Di aidil mukminin. Nah sekarang mah Tauratnya teh sudah diganti isinya dengan Talmud yang dipakai genosidanya sampai ingin menghancurkan. Tapi dari Hamas memang ada yang hancur. Hamas teh seperti itu. Hamas itu organisasi yang seperti tanpa bentuk, jadi bertanya orang gimana sehingga akhirnya yang dibunuh mah penduduk sipil banyak itu. Hamas teman-teman untuk terbunuh banyak salah Hamas itu. Sama dengan di Indonesia juga kan ada orang yang seperti itu dibubarkan ya tuh bubar-bubar di Indonesia FPI gitu. Dibubarkan gitu. Itu tetap ya kayaknya dibubarkan oke. FPI atau Hizbut Tahrir walaupun tidak ada organisasi tapi kegiatan mereka tetap berjalan. Makanya tadi kembali pada kalau ada pertanyaan kunaon Allah teh itu ngahancurkeun we Yahudi pan berdoa kaum muslimin di mana-mana termasuk di Masjidil Haram karena di situ tangan mukminnya tidak memiliki kekuatan.
Jadi kembali kepada tadi, wadkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu wadkuru di situ artinya menjaga, ya, memelihara atau menghafal. Ada juga zikir itu bermakna iddoh atau peringatan atau ingat atau nasihat. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahu baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan, nasu madukiru, itu peringatan yang diingatkan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka. Tiba-tiba ketika itu mereka terdiam, putus asa. Surat Al-An'am 44. Ayat ini berkaitan dengan keterangan masa silam yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul pada berbagai umat. Di antara umat terdahulu ada yang taat, ada pula yang durhaka, ya, seperti umat sekarang, ada yang taat, ada yang durhaka. Orang yang durhaka itu disiksa dengan dosa. Orang yang taat maka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu. Nah, orang yang durhaka itu diberi peringatan agar kembali ke jalan yang benar. Nah, tatkala mereka melupakan peringatan, maka diingatkan kembali. Nah, jika ternyata mereka melupakan, maka mendapat siksa. Nah, di situ perkataan dukiru berasal daripada zikir, itu maknanya adalah idoh atau peringatan atau nasihat. Ingat, sama halnya dengan surat Yasin ayat 19. Qala ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Dzukirtum di situ adalah peringatan atau nasihat. Kemudian juga bermakna kemuliaan nanti saja dalam i'tikaf kita dibahas berlanjut. Insyaallah mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dari apa yang saya sampaikan pertemuan yang ke-6 dan ke-7-nya i'tikaf, karena i'tikaf tadi malam judulnya lain, ya, yaitu tentang meningkatkan kualitas. Nanti kalau butuh makalah yang kemarin boleh menghubungi Jajang. Baik, kita akhiri saja perjumpaan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu